Saya kerja itu kan lulus sekolah itu di jadwal yang sangat bagus ya. Tahun 97 ya. Tahun 97 itu 98-nya kan reformasi itu, ribut-ribut itu Indonesia itu dulu. Nah, disitulah kita susah sekali ya mencari pekerjaan, ngelamar dan lain-lain. Mau nggak mau kan apa yang ada kita kerjakan gitu loh Pak. Ya nyeles, ya nukang, ya nyari dandanin rumah orang, dandan ini itu. Lah, pada saat itu tanpa saya sadari dan saya syukuri, pekerjaan saya itu kan konsumen tuh pada rata-rata puas gitu loh Pak. Puas, bagus, rapi. Ada satu customer dulu, kepala cabang asuransi besar, Jasindo, Pak Untung Haji Santosa itu, tahun 2000 itu kantornya bocor semua, pakai genteng beton. Nah itu sejarah awalnya. Melihat saya pas ngobrol ketemu dengan latar belakang pendidikan saya masih muda ya waktu itu. Son, manggilnya gitu. Tolongin sih. Gimana Pak? Dia tahu, saya itu borong-borong tenaga yang kecil-kecil gitu loh ya. Pernah ngobrol, dia tahu saya arsitek gitu loh Pak. Jadi, kamu ini insinyur, kok nukang, kok mandor gini. Ya saya jawab jujur aja. Lagi awal kenal nih Pak. Bapak mau ngasih saya kerjaan di kantor Bapak? Ya ada, tapi jadi sales asuransi. Nah, jadi sales asuransi. Waduh Pak, kayaknya nggak nyambung. Nah, sudah. Nah, pada saat kantornya bocor semua, mungkin terlintaslah di kepala beliau. Nelpon saya, manggil saya. Bok saya ini ditulungi katanya. Apa? Atapku didandani. Ya saya bilang aja Pak, ya gimana ngedandaninnya Pak kalau setinggi itu ganti gentengnya separuh-separuh, bangunan Bapak udah 20 tahun genteng yang lama aja belum tentu ada. Nyari gentengnya sambungannya belum tentu ada. Nah Pak Untung ini rupanya suka lihat iklan. Saya mau genteng yang itu loh, yang lari-lari di atas itu di iklan TV gitu loh. Ya saya juga nggak tahu Pak. Nah, di situ saya nyarilah di Yellow Pages. Zamannya itu zaman Yellow Pages dulu, Pak. Buku kuning. Begitu sudah ada Pak gentengnya. Cuma kalau ganti genteng mesti bongkar semua Pak, sak reng-rengnya, sak usuknya karena nggak nyambung. Nah, beliau minta tolong sama saya. Coba kamu bikinin hitung-hitungin rap sama gambar-gambar sih. Nanti kalau disetujui kamu yang ngawasi, kata dia, kan proyek ini nggak mungkin kamu yang ngerjakan karena kamu kan tukang, kamu bantu gini, nanti yang menang suruh bayar jasamu gambar, bikin rap, tapi kalau enggak ya jasamu nggak dibayar, gitu loh Pak. Kan modelnya rata-rata kan pengajuan kasar. Ini ngaju ke atas ke kantor pusatnya, gentengnya begini, kan pasti ditanya beliau, piro duitnya. Nah baru mereka dianggarkan gitu loh Pak ya mungkin ya, itu tahun 99, enggak ngerti disetujui. Ya saya dibayar Pak, walaupun ini enggak, ya tapi saya syukuri. Nah di situ itu dilalai ya, kalau saya nulisnya gentengnya speknya multi roof, ya speknya multi roof. Nah ini belinya di mana? Nah belilah di Tata Logam Lestari, saya telepon pakai Yellow Pages nomor teleponnya. Nah dapatlah dipasang genteng multi roof. Ya dipasang genteng multi roof. Ya pada saat digenteng genteng multi roof selesai rapi, setahun kemudian tuh marketing yang lama itu, yang saya dulu itu tuh nelpon lagi, nanya ke saya, Pak ada kerjaan lagi nggak? Gitu loh. Oh nggak ada Pak, wong saya dulu cuma bantu ngorek-ngorek desainnya, gambarnya cuma mereknya, jenis gentengnya, saya karena yang puli maunya yang kayak di iklan TV itu Pak, yang lari-lari di genteng apa itu zaman, ya coba lihat Tata Logam mungkin tahun 2000 itu ngiklan TV kayaknya, coba dicek loh. Nah jadi dari situ saya mau ke Lampung, kata beliau. Kata beliau ini mau ke Lampung. Ya wes, kataku. Pas ke Lampung ketemulah, ya biasalah, ya saya juga zaman itu kan mau ngajak kemana juga bingung Pak.
Pak saya mau lihat-lihat kerjaan yang Bapak kerjain yang dulu itu mana. Nah berangkatlah ke situ, foto-foto dia di situ. Nah ngobrol. Ya terus karena saya pengangguran dan lain-lain, saya ngomong, Pak kalau saya bantu jualin dapat untung nggak? Kira-kira gitu, bahasanya sales lah. Ya boleh Pak, katanya. Nah dikasih. Nah mulailah saya tahun 2000, itu memang sulit Pak menjualnya Pak. Barang baru, produk baru, wilayah struktur sosialnya, kulturnya, budaya masyarakatnya di Lampung, jenengan lihat sendiri, itu rata-rata genteng tanah, ya genteng tanah. Nah, terus saya mikir, ini yang gentengnya seng-seng kayak itu, siapa yang mau gantiin seng kayak begini? Sedangkan seng kan bahasanya, konstruksinya juga sederhana, beda dengan ini ada kaso, ada reng. Kalau seng kan dari gording langsung pasang aja selesai gitu loh Pak. Nah alhamdulillah berjalannya waktu-waktu, mulailah saya jualan. Banyak sekali kendala Pak. Jualan bisa, ngirim ora bisa, nggak bisa. Nah jadi itu awalnya. Lewat 2-3 tahun dari situ yang jualannya sedikit-sedikit tapi rutin, setiap bulan ada, 2 bulan sekali ada. Saya jualnya mulai ke nawarin ke toko-toko lagi karena saya pikir saya lelah sekali. Kalau saya harus menjual keliling terus dari rumah ke rumah. 2004-2005 saya ketemu Ibu Wulani sama Pak Yaryanto di Jakarta. Banyak sekali saya dikasih wejangan beliau. Salah satunya yang sangat melekat di kepala saya itu cuma satu, Pak, yang nggak akan saya lupakan, Pak. Pak Sony, saya juga kaget waktu itu kok dipanggilnya Pak, wong aku bocah kok. Di usia itu ya. Beliau ngomongnya di ruangan beliau itu, di meja panjang, hampir bertiga itu ngobrol. Pak Sony, usaha itu, bisnis itu ibarat suami istri. Suami istri itu butuh kesetiaan dan loyalitas. Kalau Bapak selingkuh atau saya yang selingkuh, insya Allah terjadi perceraian. Itu wejangan beliau yang saya ingat. Iya Bu, Pak. Sampai hari ini saya buktikan bahwa itu filosofi yang sangat hebat. Itu filosofi yang betul-betul harus dilakukan oleh generasi-generasi sekarang. Kenapa? Karena bayangkan, saya banyak sekali melihat orang yang mendua. Sehingga dia tidak akan tumbuh melekat namanya di hati customer. Satu contoh begini, saya juga kaget, di handphone itu ada yang namanya, truecaller ya. Itu kalau dipencet nomor saya, handphone, keluarnya Sony Taso, Sony Sakura Rup, Sony Tata Logam, nggak ada Sony saya yang lain-lain. Orang dikenal saya, yang dikenal tuh Sony Taso, Sony Tata Logam. Saya sampai guyu-guyu sendiri. Nih orang kok nyimpennya namanya aneh-aneh. Sony tukang bajaringan, ada juga Pak. Sony tukang genteng, jadi tulisannya macam-macam. Jadi berganti terus terbantung rekaman terbanyaknya yang mana menuju. Nah, jadi artiannya begini. Kesalahan-kesalahan marketing anak-anak zaman sekarang, orang-orang bekerja, itu suka berganti-ganti pasangan. Hari ini saya kerja di Tata Logam. Orang taunya saya Tata Logam, Pak. Saya pindah kemana? Loh, orang ini bingung ujungnya. Jadi saya mau kecil mau gede ya, akhirnya saya tidak sama istri saya dari tahun 2005-2006. Hidup kita mau dibawa kemana? Mau sepi, mau apa, mau rame, kita syukuri. Nama kita, merek kita ya, Tata Logam Lestari barang kita. Nggak ada ganti-ganti. Nun sewu Pak, godaan buat saya banyak sekali. Bermacam merek, kalau saya boleh sombong. Saya ini kan sales Pak. Hampir semua produk kompetitor, manajer-manajernya, sales-salesnya yang mau masuk Lampung jualan, pasti nawari saya untuk jadi salesnya mereka. Ya alhamdulillah, ya itu tadi karena saya nggak mau ganti pasangan ya alhamdulillah juga sampai hari ini. Saya dikenalnya tetap tidak berubah. Sony Taso Pak, Sony tukang bajaringan, Sony isi kuai. Nah jadi membangun kepercayaan bahwa sesuatu itu kita tidak berganti-ganti.
konsumen juga akan menjadi loyal, yakin dengan produk. Kenapa? Saya pernah ditanya Pak sama konsumen, kenapa Bapak nggak mau jual merek lain? Karena kan pada saat ini, Pak yang lain aja Pak, kan barangnya sama aja. SNI-nya sama aja. Betul apa salah? Ya saya jawab goblok aja Pak, sederhana. Pak, sekali saya mau menuruti perintah konsumen atau permintaan konsumen seperti itu, logisnya setiap pekerjaan saya otomatis konsumennya was-was dioplos ora ya. Setuju nggak Pak? Lah itulah yang membesarkan saya, nggak pernah ngoplos, tidak berganti pasangan. Ya Pak ya. Nah jadi itu inspirasi buat generasi-generasi yang muda-muda dan selanjutnya. Jangan khawatir. Anak tangga itu pasti kita naiki dari yang bawah Pak. Tapi janganlah di anak tangga kelima kita ganti pasangan. Kita memulai lagi dari anak tangga pertama. Insya Allah sesuatu yang baik akan berbuah baik. Itu kata-kata Ibu Wulani yang saya petik. Tapi dari semua yang beliau sampaikan, satu yang nggak pernah lupa di kepala saya. Kerja itu dimanapun, jadi pegawai, wira swasta atau apa, itu ibarat suami istri Pak. Kembangkan sendiri bahasa beliau, insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi ibaratnya ke sana. Supportnya juga sangat luar biasa. Saya belum kenal, saya cuma kenal marketingnya. Ya kok ya diutangi ngono lho Pak, yang gendeng kan beliau Pak, bukan saya Pak. Kalau saya zaman itu ngabur, yang rugi kan beliau Pak. Bisa aja saya ngabur. Wong saya diutangi kok, dia juga nggak pernah ketemu saya kok. Gitu loh Pak, yang ketemu cuma marketingnya kok. Mungkin marketingnya sudah berhenti atau masih kerja. Saya pengen, ya saya juga nggak tahu. Nah intinya begitu. Lahir di tempat yang tepat, bekerja di tempat yang pas, ketemu owner tata logam, filosofinya, kehidupannya juga mulia, garis hidupnya juga mulia. Jadi semua usaha kerja yang dibangun dengan hati mulia, insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi yang bisa saya katakan, tata logam itu membuat sesuatu itu dengan segala janjinya Pak. Yang dia tulis, yang dia sampaikan di spesifikasinya. Banyak sekali saya melihat di lapangan. Dan saya temui betul perbandingan-perbandingan. Sebagai manusia atau seorang sales seperti saya ini, juga komplain terus Pak, protes. Kenapa itu bisa jual segitu, kita nggak bisa gitu loh Pak. Tapi kan saya bukan hanya protes bisa itu. Saya juga pelajari jenis-jenis barang yang diproduksi tata logam, yang diproduksi oleh merek-merek lain. Saya jejerin Pak. Disitulah saya memilih. Loh ini wajar, harganya sekian. Barangnya bagus kok, barangnya begini kok, gitu loh Pak. Nah ini wajar harga sekian. Lah kalau kita harus bersaing hanya patokannya harga atau bagaimana, ya kita susah juga lah Pak. Ya prinsipnya kembali lagi ke awal, bahwa apapun yang terjadi tidak berganti pasangan, konsumen juga akan yakin. Oh iya kok kalau Taso mah barangnya jelas, penjualnya, alamatnya atau apanya jelas. Ora bolak-balik pindah tempat, nomor teleponnya gampang dihubungi. Pabriknya, tata logam, semuanya jelas. Usianya beredar sudah sekian lama. Begitu loh Pak. Itu kan bagian-bagian penunjang marketing juga. Yang sangat sulit untuk produk-produk yang baru tumbuh, baru produksi, merek apapun, orang mau ini. Kalau dia tidak membangun suatu public trust, kepercayaan Pak. Bahwa dia menjual barang-barang, memproduksi barang-barang yang baik. Ya sekarang kan banyak sekali Pak. Kalau kita baca-baca berita, kayak kemarin aja Pak,
aparat penegak hukum itu kan selalu merazia ya barang-barang yang seperti itu ya Pak ya. Nah kemarin, kalau kita baca berita yang begitu, kan berarti masih banyak pelaku-pelaku produsen yang suka keluar dari janjinya, regulasinya bagaimana. Nah, tata logam ini yang ngikutin aja. Harus bagaimana, dia ikuti. Jadi barang itu tidak berganti. Jadi suatu kenyamanan juga buat kita yang di bawah ini. Hari ini dia katakan 075, 75, ajet 100, tiba-tiba 075 itu cuma tulisannya aja misalnya Pak. Ajetnya di bawah, apa saya ngerti? Kan nggak ngerti juga Pak. Nah jadi hal seperti itulah hati mulia yang dibangun oleh Tata Logam Lestari. Prinsip mendasar yang Tata Logam Lestari ini yang patut kita contoh. Yang tidak bisa kita langsung adjustment, wah lu mahal barangnya. Terus saya pindah pasangan. Pertanyaannya, setiap tahun saya ganti istri, sampai tua, yang mengurus saya sakitnya tuanya anak-anaknya siapa? Wong anak-anak saya juga dalam artian kecewa bapaknya melarikan diri dulu. Betul enggak Pak? Kalau di sinetron kan oke sing koyo ngono Pak. Nah ini filosofi Bulani ini, aduh, tolonglah generasi sekarang ikuti, cermati, pahami apa maksud perkataan orang tua kita ini. Jangan langsung digebiahu ya, protes. Memang benar zaman berubah. Kalau dulu saya gatek sampai hari ini mungkin. Kalau sekarang wis ora iso Pak. Bapak nulis sedikit, beli taso, se-Indonesia muncul yang jualan taso Pak. Jualan Sakura Harup, jualan ini itu. Bapak mau naikin harga, untung besar-besaran, nggak bisa Pak. Se-Indonesia muncul Pak, harga dengan segala kompetisinya. Tapi pelayanan kepada konsumen, kejujuran kita sebagai kepanjangan tangan PT Tata Logam, menjaga barangnya Tata Logam sampai ke tangan konsumen dengan tetap mulus, tetap baik, tanpa cacat. Insya Allah, ya tentu semuanya berbiaya Pak. Ongkos mobil dan lain-lain, itu akan menjadi suatu ikatan batin antara kita dengan konsumen. Yang sering terjadi satu Pak, datang ke saya, Pak saya mau masang taso, genteng, baja ringan. Loh ibu tahu saya dari mana? 8 tahun yang lalu saudara saya ngasih masang atapnya sama bapak gitu loh, bapak yang ngerjain. Oh iya, ngasih tahu di sini. Iya, loh ya kok masih tepat? Nah itu Pak, tidak berganti-ganti. Ya Alhamdulillah. Nah, waktu itu gentengnya genteng berat ya. Kok ya masih bagus Pak? Gitu loh Pak. Ada lagi yang begitu. Tiba-tiba datang ke sini. Saya nggak mau genteng metal. Kita keliling-keliling, jeplok-jeplok semua itu Pak. Pasirnya rontok, warnanya karatan, pudar segala macam. Ada juga. Loh saya mau ngomong, Bu kalau pakai Sakura Harup aman. Ya ora wani loh Pak. Itu pilihan kan ada di konsumen kan, customer kan. Ada pekerjaan yang saya kerjakan pakai Sakura Harup. Sudah 15 tahunan. Ya belum karatan. Tapi ada yang tetangganya yang baru 5 tahun bukan Sakura Harup, baru 5 tahun setelah dipasang sudah mulai karat. Ngomongnya apa? Ya wajarlah karatan, lebih murah. Emosi nggak aku Pak? Coba kalau Sakura Harup yang karatan, lu komplain Pak. Minta ganti, kan ngono Pak. Susah toh kita ini kan, mencak-mencak konsumennya. Wajar ini. Nah itu yang edukasi harus sampai kepada konsumen. Mereka selalu mengamini, tetapi mereka selalu menghakimi. Padahal kan kesalahannya banyak faktor itu. Bocor aja Pak. Apa hubungannya dengan karat? Kan saya sudah pakai Sakura Harup, kok bocor katanya. Komplain. Yang masang siapa Bu? Ya saya pakai tukang itu. Satu, ya sudah. Ibu kan beli barang, komplainnya sama saya. Begitu saya lihat, tukangnya masangnya ngawur Pak. Masa masang genteng metal pakai baut gypsum yang hitam itu? Kan patah kepalanya Pak. Lah, barangnya bagus, gendengnya bagus, pemasangannya nggak bagus, pakai aksesoris nggak baik, ya komplain juga. Nah, jadi memang
banyak sekali kanan kiri untuk menjaga brands itu baik. Jebakan-jebakannya juga banyak, Pak. Karatan Sakura Rub baru 2 tahun. Komplain konsumennya ke sini. Dia masang sendiri kan. Jadi karatannya itu rupanya bukan karat, bautnya karatan. Jadi ngalir, Pak. Sepanjang baut itu warna karat. Udah Sakura Rub, garansinya sekian, ini sekian, kok karatan. Iya, saya lihat. Nah, ini hebatnya Sakura Rub, Pak. Di belakang bag gendeng itu kan ada kode produksi, ada kapan diproduksi ya, Pak. Produksi bulan opo, tahun opo, kayak gitu. Ya saya datang kan ke lapangan, walaupun bukan masang sama saya. Itu layanan purna jual, Pak, namanya buat saya. After sales service bahasa kerennya kalau saya ikut training-training di seminar itu, Pak. Saya datangi. Iya, Bu, tak lihat. Beliin kan Ibu, kata aku diem-diem sama kawan anak Bu. Beliin kan Ibu, kasih duit 20.000. Kan Ibu yang biasa aja, jangan yang mahal-mahal, kata aku. 10.000, 15.000 pinggir jalan itu lampu merah itu ada. Udah saya dengerin aja, saya diem kayak orang ayam sayur itu, kayak biasalah kalau di anak buah dimarahin bos kan korisonnya meneng toh. Jawab sedikit bosnya nambah mencak-mencak kan. Ya itu tipikal yang saya lihat. Aku mending diem. Kalau udah diem ngaku salah, yang goblok yang marahin. Kalau saya ngotot, yang dia bener nanti. Ya kita udah, iya Bu, ya udah tanggung jawab, datang. Ijek di sana ini, piye coba, gimana? Yang nyeneni aja, abuse of power kali zaman sekarang bahasanya itu, malah bangga bisa nyeneni wong. Saya diem aja pipis, Pak. Ya Bu, nanti saya naik, ini kawan saya lagi, orang saya lagi ngambil alat. Supaya sama-sama ini, saya naik ke atas nanti kepleset jatuh malah urusannya panjang Bu. Naik gendeng kok kayak mana, ibu saya suruh naik. Bapak naik, udah diem. Nggak dikasih minum Mas. Rasanya piye coba, usia sana ini nggak dikasih minum, udah diem aja. Iya orang karatan kok. Saya udah gini-gini karatan. Datanglah orang saya ini, bawa tangga, ikat di motor kayak tukang AC itu loh Mas. Nah datang, bawa tangga segala macam, datang, bawakan Ibu. Nih Pak. Bacain dulu kan ibunya, ini masih kaku. Celup air dulu toh Pak. Naik aku Pak, saya naik ke atas. Nah begitu naik ke atas, bawakan ibu, naik tangga, naik. Saya ngepel genteng ceritanya. Saya pel Pak, gendeng itu resik meneh, warnanya hilang, karatnya. Bapak cet ya, dia kan nggak ngelihat. Ya, piye tau iki? Ibu, saya lihatin ya Pak, nih. Rupanya pakai yang itu tadi, pakunya bukan paku tata logam, yang paku gendeng kita. Paku gendeng kita kan anti karat, Pak. Dia terkadang sak karepe, pakai paku itu, Mas, paku yang untuk maku kayu biasa itu. Zaman dulu kan belum ada baja ringan itu. Banyak orang masang nggak langsung pasangannya baja ringan. Tadi kalau baja ringan masangnya pakai baut gypsum. Lah ini kan kayu lawan rengnya. Di kampung orang bisanya marah-marah. Waduh, ini loh Bu, dari paku, tak pel, gendeng Ibu. Dikasih minum saya udahnya. Kopi Mas, katanya. Pak, ya Bu, kata aku kan. Terus, Mas, tolong sih, apa? Kalau ngepel semua berapa? Nah, itulah kira-kira. Waduh, jadi memang banyak sekali konsumen yang kadang karat itu atau yang lain-lain, dia tidak melihat media di sekitar genteng itu apa. Belajarlah saya kanan kiri. Akhirnya saya pernah menolak pekerjaan masang rangka atap baja ringan. Untuk gudang pupuk tidak direkomendasi, wong baja yang lain aja gudang pupuk rontok. Gitu loh Pak. Dia harus bagaimana? Saya kasih tahu konsumennya, Pak, kalau gudang pupuk nggak cocok. Sebentar aja korosi. Dalam waktu 5 tahun mungkin sudah ini. Duit-duit Bapak loh. Bapak 5 tahun lagi ganti lagi saya mau. Gitu loh Pak. Lah kalau ambruk sebelum 10 tahun gimana? Karena gara karatan. Nah jadi kita juga harus, pesan saya kepada generasi-generasi sekarang ini, kita harus juga melihat peruntukannya kemana. Kasih spesifikasi yang tepat. Beli baja ringan, masang pinggir laut. Kan jelas Taso itu ajetnya cuma 100. Ya beli yang premium Pak, yang ajet 150.
barangnya baik, peruntukannya, cara kerjanya, masangnya nggak baik, nggak bener, ya hasilnya juga nggak bener. Barangnya bagus, sayanya nakal, suka ngoplos-ngoplos, bagus, aman sesaat, di suatu periode ya ketahuan juga. Betul enggak, Pak? Nah, jadi memang untuk membangun sebuah produk yang baik itu bukan hanya harus produknya ya saja yang baik. Dari dulu Tata Logam suka mengedukasi dan selalu sampai hari ini mengedukasi masyarakat, mengajari masyarakat. Tidak henti-hentinya melatih tukang. Saya juga ikut pelatihan tukang. Saya dikasih tahu, diajari. Saya ingat yang ngajari itu, Pak, Bapak mau saya kasih apapun tetap rusak. Bapak saya kasih kain yang harganya mahal, kain sutra segala macam. Bapak suruh bikin baju, tetap hancur. Apapun yang kita kerjakan itu tergantung tukang jahitnya, katanya. Mau barangnya jelek, kalau tukang jahitnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Ya saya namanya di usia itu ya, ho aja Pak. Iya. Ya bagus memang. Hasil saya rapi. Lagi training itu kan pakai barang juga nggak jelas Pak. Yang penting rapi. Tapi kan kita juga ada waktu Pak semuanya. Apa kerjaan selesai, diserahkan, besok diganti barang lagi, kan ya enggak. Dia konsumen tuh pakai lifetime, seumur hidup dia Pak. Seumur hidup dia pakai barang itu. Saya berpikir, kalau kerjaan ini harus baik, saya harus jadi tukang jahit yang baik. Kerjaan selesai baik. Genteng saya 10 tahun, 15 tahun belum karatan. Kerjaan yang gentengnya 5 tahun, kerjaannya juga baik Pak. Tukang yang lain ini ngerjain sama rapihnya. Tapi 2 tahun karatan. Setelah itu tetap saja saya jadi konsumen tidak bicara, oh yang masang dulu ini, berarti saya dibohongin, beli ini, beli itu. Nah, itu juga menjadi konsep fondasi. Kalau kita bekerja dengan baik, kita harus membina relasi seumur hidup kita. Nggak ada cerita garansi itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Garansi itu lifetime Pak, kalau kata saya. Garansi itu lifetime. Untuk tukang seperti saya ya, untuk pekerja rangka atap seperti saya ya. Dari awal sampai hari ini, saya tidak pernah masang second brand. Hidup mati saya di Tata Logam, di Taso, dan lain-lain. Itu meningkatkan nilai jual, kepercayaan konsumen kepada saya, Pak. Nggak usah khawatir, kalau dia mah nggak pernah ngoplos barang. Yang kedua, ya namanya pabrik, Pak, juga nggak sesempurna malaikat atau yang lain. Ya kita kan nggak tahu Pak, proses produksi itu. Kalau semuanya yang bikin Tata Logam, dari sengnya, platnya, dari catnya, dari ininya, dia yang ngerjakan semua, mungkin oke lah bisa diawasi. Mungkin supplier alat ininya, barangnya, komposisinya nggak pas. Mungkin pada saat proses pelapisan macet, sprayernya harusnya 2 kali siram jadi 1 kali siram, yang di depannya macet nggak ketahuan, dong hasilnya sama. Lah inilah tanggung jawabnya hebatnya Tata Logam, bahwa lini produksi itu ada kuisinya dia. Makanya wajar kalau dia dapat yang seperti itu. Pengalaman-pengalaman terjadi hal seperti ini dia perbaiki terus. Itu kan sudah lama sekali Pak. Dia perhatikan apa penyebabnya. Oh, penyebabnya ada cacat produksi. Nah inilah hebatnya Tata Logam Pak. Dari sekian juta kali produksi, ada yang cacat produksi cuma 20-50 lembar. Pasti ketahuan Pak. Pada saat sudah di tangan konsumen, konsumennya begitu ngelotok atau gimana, klaim. Nah inilah enaknya saya Pak. Karena saya satu brands, Tata Logam Lestari produksinya, all product. Saya laporkan kan Pak ke Tata Logam. Nah ini lagi hebatnya Tata Logam Pak. Di ship tiap batang itu ada kode produksinya Pak. Ketahuan langsung barang ini ada sekian yang diproduksi. Di recall Pak, diganti. Barang yang masih ada di pabrik, nggak di delivery ke konsumen, yang terlanjur beredar, Pak dijual ke mana aja, ganti. Berarti bagus toh Pak, kuisinya. Intinya bukan barangnya yang nggak baik. Pabrik ini menjalankan prosedur yang sangat sempurna. Dengan kuisi produksinya, dengan kode produksinya. Barang ini dibuat berapa, dikirim ke daerah manapun. Dia tahu Pak. Jadi konsumen tidak akan dirugikan se-Indonesia Pak. Terjadi
ketahuan nih satu wilayah. Oh, ini genteng yang dicetak kapan? Mungkin pabrik lain nggak tahu, Pak. Tapi kalau Tata Logam tahu, Pak. Baru ngelihat kodenya aja, oh ini genteng, produksi tanggal sekian, tahun sekian, ada berapa kuantitinya, jebret, sudah dijual berapa dengan kode produksi ini, sehingga kami tuh dikasih tahu. Palet nomor sekian, genteng ini, di-recall, diganti baru, karena terjadi begini, 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 begini. Nah, itu hebatnya Tata Logam yang selanjutnya, Pak. Nah, kalau tanggung jawab mah nggak usah diceritain, Pak. Itu memang sudah rule-nya Tata Logam, produk dia bergaransi. Saya tadi katakan di awal bahwa kalau kita berganti-ganti pasangan, kita juga tidak akan mendapat hasil yang sempurna, Pak. Usaha saya mengedukasi juga sama halnya, Pak. Tidak berganti pasangan ke bawah. Sehingga segala informasi, segala peluang untuk mendapatkan pendidikan segala macam, untuk mendapatkan informasi terbaru, jadwal pelatihan tukang-tukang, itu kami selalu update, Pak. Dapat disupport oleh Tata Logam Lestari. Nah, dari situ bayangkan kalau kita nggak seperti itu kan kita nggak akan update, Pak. Karena kita nggak tahu kapan jadwalnya, kapan waktunya. Nah, pada saat kita menghadiri pelatihan-pelatihan itu banyak sekali, bahasa saya, ilmu-ilmu informasi terbaru. Di situ kita terus melatih, menutupi kekurangan-kekurangan yang sudah ada dengan standar pemasangan yang tetap, tapi hasil bisa lebih baik dan lebih efisien dari segi waktu dan tenaga kerja dan dari segi material. Kan begitu, Pak? Nah, kalau kita tidak mau mengikuti pelatihan-pelatihan, ya otomatis mentoknya di situ-situ saja, Pak. Tenaga kerja juga harus menjadi tukang jahit yang baik ya, Pak. Jadi tukang jahit yang bagus ya, Pak. Nah, kalau dia mau jadi tukang jahit yang baik, bagus, otomatis juga dia harus bekerja dengan standarisasi yang baik. Bagaimana kerjaan kita mau baik kalau tukangnya di sana sambil ngebor, sambil pegangan, sambil takut rubuh, takut jatuh, takut terjadi kecelakaan, takut segala macam. Nah, inilah yang sering terjadi. Sehingga pekerjaan yang akan baik, orang yang bekerja dengan hati tenang, dengan kenyamanan posisi dan lain-lain. Jadi kita juga harus berpikir, dan ilmu-ilmu seperti itu kita hanya bisa dapat di proses-proses pelatihan. Dengan tidak berganti produk, kita selalu dilatih, kita selalu diingatkan, itu akan mengalir menuju kebaikan yang lebih sempurna. Nah, ini hebatnya Tata Logam, Pak. 10 tahun, 15 tahun yang lalu pelatihan. Hampir setiap tahun, setiap waktu bergilir terus Tata Logam ini tidak henti-hentinya melatih tenaga kerja generasi yang muda-muda ini menjadi tenaga kerja yang handal. Pertanyaannya, semuanya sama nggak memperlakukan orang-orang yang bekerja di dunia ini persis seperti Tata Logam lakukan? Betah tidak? Kan begitu, Pak. K3. Jadi saya jawab, nggak akan ada hasil kerja yang baik kalau pekerjanya sendiri nggak nyaman, takut naik. Kita tahu baja ringan kan salah satu resiko pekerjaan yang tinggi resiko, Pak. Pertama, lokasi kerja di atas, medianya bukan lantai, tetapi ring balok tembok, sisanya kosong kanan kiri. Berarti kan butuh pemain sirkus kata saya, yang bisa jalan di titian-titian itu. Lo bayangin semua pekerja baja ringan harus jadi pemain sirkus dulu baru boleh masang atap, kan konyol, Pak. Lah pemain sirkusnya aja yang konyol lagi, dia main sirkus mana ada yang pakai safety belt, Pak. Yang itu yang dia jual. Dari situlah kita harus sadar resiko pekerjaan yang tumbuh. Dan hebatnya lagi Tata Logam setiap pelatihan tidak henti-hentinya mengingatkan itu dan mengajari dan mensyaratkan lagi, Pak. Tata Logam mensyaratkan pekerja konstruksi wajib K3. Dijelaskan, diajari, didatangkan ahlinya, ditunjukin, dibikin modifikasi, dibikin tiang. Anak buah lagi kerja, tiba-tiba lepas, jatuh, geblak. Tapi gantung-gantung kayak itu dipakai safety belt. Nah, ini kan masih hidup, masih sehat. Itulah gunanya safety belt. Itu hebatnya, Pak. Jadi mengedukasi manpower ini harus dari risiko. Ya kalau manpowernya sudah punya istri cantik, dia takut, Pak, nurut. Tapi kalau manpowernya belum punya istri, bujang segala macam, waduh itu ngawur-ngawur biasanya. Nah itu poin. Jadi poin. Jadi K3 itu sederhana.
Nah, jadi maju bertumbuh bersama Tata Logam ini, Pak. Dia sukses tumbuh produknya di pasar dengan baik. Semua orang yang terlibat di lini bawahnya juga dapat hasil yang baik. Jadi besar bersama-sama. Itu kuncinya, Pak. Tata Logam didirikan oleh orang yang berhati mulia, Pak. Mengajarkan garis-garis mulia, Pak. Itu yang membuat Tata Logam sukses, Pak. Dan bukan saya, Pak. Siapapun yang melakukan pekerjaan atau kehidupan dengan hati mulia seperti yang digariskan oleh pendiri Tata Logam, pasti sukses, Pak. Tata Logam konsisten terhadap barang yang dia jual. Tidak hari ini barangnya A, besok tulisannya Y, tapi barangnya B. Layanan after sales service-nya, garansi dan lain-lain, dia jagain. Ada klaim, ada terjadi proses kegagalan cacat produksi, dia bisa tahu, dia jagain barang mana cepat diganti, masyarakat yang membeli tidak dirugikan. Gimana orang mau pindah ke lain hati, Pak? Ada pabrik lain yang bisa memberi saya fasilitas itu, Pak? Belum tentu. Jadi saya besar juga karena pendiri Tata Logam, role-nya Tata Logam jelas. Dia bertanggung jawab terhadap produknya, dia tidak menukar spek isinya tapi tulisannya hanya untuk keuntungan semata. Dia membina kaki-kakinya, memberi pelatihan kepada saya, kepada tukang-tukang saya, kepada tukang-tukang se-Indonesia, supaya barang yang baik dapat tukang jahit yang baik. Dijaga dari semua lini penetrasinya, Pak. Pabriknya bersih, rapih, packingnya bagus, kode produksinya dicetak kapan, ini kapan, koilnya, barang-barangnya kapan, jelas. Semua bisa ketahuan, Pak. Dimereki semua, tidak polos, kan begitu, Pak. Ya kompetitor kita yang pusing akhirnya, ngelihat barang-barang yang bahasa kita itu TM. Tapi alhamdulillah, aparat penegak hukum betul-betul mengawal regulasi pemerintah, mengamankan barang-barang yang nggak jelas yang merugikan konsumen dengan tindakan-tindakan mereka, ya Pak ya. Nah, dan ini saya rasa harus lebih digiatkan lagi untuk menjaga konsumen lah, ada perlindungan konsumen lah, Pak. Ya, perlindungan konsumen. Nah, ini yang membuat Tata Logam besar. Orang-orang yang bergantung hidup dari Tata Logam juga bisa rutin, bisa nyaman, produknya jelas, after sales service-nya jelas. Betul enggak, Pak? Dapat tenaga pemasang yang baik. Ini kan beriringan dia buat. Bikin barangnya, melatih tukangnya, melatih salesnya, mengedukasi. Dan ini harus bergenerasi kan, Pak. Jadi tukang ini setiap tahun ada generasi baru, Pak. Dan itu dia nggak henti-hentinya. Nah, ini harus menjaga barang itu sampai level itu. Lah, Tata Logam ini lengkap, Pak. Persis seperti itu. Betul dia tidak punya bengkel atau apa. Tapi dia melatih tidak henti-hentinya se-Indonesia loh, Pak. Kalau saya lihat itunya, hari ini di Jogja pelatihan tukang, besok di Medan, besok di Kalimantan. Itu banyak sekali dokumen yang kita Google search muncul. Itu sudah bukti nyata, Pak. Belum kemarin memberi sesuatu yang baik, menyadarkan tenaga kerja konstruksi gitu loh, Pak. Nggak henti-hentinya juga mensapot gitu loh, Pak. Nah, jadi dan ini yang tidak dimiliki kompetitor, merek lain. Ditambah tidak pernah berganti, konsisten terhadap produksinya. Banyak sekali kita lihat orang sekarang tidak konsisten. Nah, ini poinnya, Pak. Hari ini begini, wah besok udah lepas ilangin gitu loh, Pak. Ada beberapa barang juga yang saya lihat karena penetrasi pasarnya nggak baik, discontinue. Tapi proses discontinue itu dia tidak serta-merta harus discontinue. Oh tidak, Pak. Tapi dia masih menjaga after sales-nya 5-10 tahun, barang ini kalau ada kurang-kurang dikit masih ada gitu loh, Pak. Tapi kalau untuk yang baru mungkin ditahan, oh nggak ada, sementara ganti yang ini mirip ini gitu loh, Pak, yang produk dia juga. Lah itu suatu kata saya itu benar. Untuk konsumen saya sampaikan bahwa gunakanlah produk-produk yang jelas, pabriknya jelas, layanan purna jualnya jelas, ada konsultasi yang jelas, saya harus masangnya bagaimana, kemana, bukan hanya sekedar material. Jadi tidak dirugikan, Pak.
Kalau untuk tenaga-tenaga marketing sales seperti saya, yaitu janganlah berganti-ganti produk. Satu produk tekuni sampai akhir hayat, Pak. Kita akan dikenal di masyarakat, konsumen kita akan nambah dari mulut ke mulut. Kita dapat layanan after sales dari produsen, ya, dapat dukungan, itu pentingnya. Kesuksesan itu harus berjalan bersama-sama, Pak. Tidak bisa sendirian. Sayanya bagus, pabriknya nggak bagus, ya habis juga, Pak. Pabriknya bagus, sayanya suka bohongin konsumen, nuker-nuker, ya habis juga sayanya. Sayanya loh, Pak, bukan pabriknya. Sayanya yang habis, gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Kalau pabriknya bagus, mekaniknya nggak bagus, ya pabriknya mah nggak salah, Pak. Sayanya yang salah, yang rugi saya. Nah, intinya seperti itu. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu, Pak. Terima kasih.